Kemudian salah satu contoh ciri, misalnya manusia hewan berkembang biak. Nah, berkembang biak itu ada menandakan bahwa cirinya itu adalah bahwa ciri tersebut menunjukkan bahwa itu adalah makhluk hidup. Kemudian batu bata, dia tidak berkembang biak, ya wis, berarti itu bukan makhluk hidup. Oke, saya ciri-ciri makhluk hidup yang pertama. Raise hand. Ya, maksudnya aku nyemut rokok. Oke, saya ulangi lagi, saya lanjutkan. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup itu apa aja? Yang pertama, bergerak, ya, seperti di buku panduan ini, bahwa yang pertama ciri-ciri makhluk hidup yaitu benda tersebut bisa bergerak, seperti ular, ya, bergerak kayak lenggok-lenggok gini. Bergerak merupakan perubahan posisi, baik sebagian atau seluruh tubuhnya. Kalau manusia ya bergerak gini-gini itu ya menandakan bahwa kita adalah termasuk golongan makhluk hidup. Kemudian bernapas. Manusia jelas bernapas, kucing bernapas, ikan bernapas di dalam air menggunakan anatomi tubuh yang bernama insan. Kemudian memerlukan makanan. Setiap makhluk hidup pasti memerlukan makanan. Entah, kalau manusia jelas makanannya berbagai macam. Kemudian kalau kambing, sapi, kerbau, onta, dan lain sebagainya, itu membutuhkan makanan berupa daun-daun dan rumput. Kemudian ciri berikutnya, tumbuh kembang. Ya, jadi tumbuh kembang itu asalnya dari kecil, kemudian dia berubah menjadi besar. Seperti manusia, kalau manusia itu mulai dari lahir, bayi, kemudian diopeni sama orang tuanya, nah otomatis kan tambah gede, untune metu, rambutnya metu, kemudian bisa ngomong dan lain sebagainya. Itu namanya tumbuh dan berkembang. Kalau pada tumbuhan, itu misalnya mulai dari biji atau mulai dari bibit, disiram, dipupuk, disiangi atau dikasih sinar matahari, kemudian dia berkembang, tambah besar, berbunga, berbuah, dan lain sebagainya. Ciri kemudian, yang kelima cirinya, peka terhadap rangsang. Nah, ini salah satu ciri dari makhluk hidup. Kalau manusia, misalnya Pak Arifin sama Bu Supar itu ketemu. Kemudian Bu Supar tidak tahu kalau ada Pak Arifin. Kemudian Pak Arifin menyapa Bu Supar dan Bu Supar pun menoleh. Nah, akhirnya itu peka terhadap rangsang itu seperti itu. Ya. Lek ono uang misalnya disapa, ditegur sapa, kemudian dia cuek, yo nggak usah loro hati, mungkin dia bukan makhluk hidup. Nah, ciri yang terakhir, yang sampai 6 dulu ya, berkembang biak. Nah, makhluk hidup itu juga berkembang biak. Misalnya manusia berkembang biak, hewan berkembang biak, tumbuhan juga pun berkembang biak dengan caranya masing-masing. Kalau benda mati otomatis dia tidak bisa berkembang biak. Kursi nggak bisa mana, nggak bisa beranak pinak. Pintu ya wis, pintu satu itu aja, tidak bisa berkembang biak.
Dari 6 ini mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyakan tentang ciri-ciri makhluk hidup dan benda tidak hidup. Oke, Pak Yamin ya. Sebentar Pak Yamin. Sebentar, Pak. Sebentar Pak Yamin. Sebentar Pak Yamin. Ya, ada yang ditanyakan? Halo? Ya. Angin itu makhluk hidup apa? Bukan, karena angin itu bergerak. Ya, sebenarnya kalau proses angin itu pengertian angin adalah udara yang bergerak. Nah, bergeraknya ini karena sesuatu lain, dia bukan bergerak sendiri. Nah, mungkin karena apa? Ada fenomena alam yang bisa menyebabkan udara tersebut bergerak. Misalnya sama kayak kursi. Kursi ini digerakkan, bukan bergerak. Soalnya ada yang menggerakkan. Dia membutuhkan instrumen lain untuk menghasilkan gerakan. Begitu Pak Riyamin. Bisa dipahami? Oke, sami-sami. Ada lagi yang mau ditanyakan mengenai ciri-ciri makhluk hidup? Sinten malih? Pak Hadi monggo Pak. Hadi. Pak Haryadi. Pak Hadi diberi kesempatan untuk bertanya monggo. Ada pertanyaan? Silakan Pak Bapak Haryadi. Kira-kira kalau ada yang ditanyakan silakan ditanyakan. Kalau yang mau tanya nanti biar Mau ngambil ini pinjam apa itu Pak? Sebentar. Nyelang buku. ada yang sudah bergerak perlu digerakkan. Oh, buku. Apa? Monggo Pak Haryadi. Nggak ada Pak sama sekali Pak. Ada silakan untuk Pak Hadi. Atau mungkin yang lain yang mempunyai pertanyaan silakan. Pak Suyitno. Jika tidak ada pertanyaan, maka bisa dilanjutkan untuk sesi berikutnya. Untuk Pak Arvin, mohon maaf sudah siapkan. Sampun. Oke, kok dilanjutkan. Ya, untuk berikutnya yaitu ciri berikutnya yang ke-7. Menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu dia bisa menyesuaikan
dari berbagai macam kondisi di lingkungan tersebut. Misalnya kalau kita manusia, kalau pas udaranya dingin, itu pasti kita memakai jaket untuk menjaga kestabilan kehangatan tubuh. Tapi kalau di siang hari mungkin dengan cuaca yang gerah, panas, pasti kita akan mencari tempat yang sejuk atau kita melepas kaos dan lain sebagainya atau berkipas-kipas. Kemudian kalau pada tumbuhan, contohnya yaitu pohon jati itu kalau musim kemarau pasti dia akan menggugurkan daunnya. Dengan tujuan apa? Supaya asupan air ini yang sangat minim ini bisa menghidupi batang tubuhnya yang sangat besar agar dia bisa tetap berkembang, tumbuh, dan lain sebagainya. Kemudian ekskresi. Ekskresi adalah sistem pengeluaran sisa metabolisme tubuh yang bila tidak dikeluarkan akan membahayakan tubuh. Contoh ekspresi pada manusia yaitu dia bernafas kemudian mengeluarkan karbon dioksida. Misalnya kalau kita memakai masker, misalnya maskernya nggak terbuat dari kain, misalnya maskernya terbuat dari cebok atau plastik dan lain sebagainya, kalau kita ginikan pasti kita akan tersedak, paru-paru kita akan menolak karena ya di situ sudah tidak ada O2 atau oksigen lagi, karena yang ada hanya karbon dioksida. Jadi itu sangat berbahaya. Makanya kita mengeluarkan karbon dioksida tersebut. Contoh lagi yaitu feces atau kotoran. Nah, kalau kita tidak membuang kotoran yang dihasilkan proses dari pencernaan kita, pasti akan merasa sakit dan berbahaya buat kesehatan manusia itu sendiri ataupun hewan. Yang terakhir yaitu regulasi. Ciri makhluk hidup yang terakhir yaitu dia mengalami regulasi, yaitu sistem pengaturan proses metabolisme dalam tubuh yang diatur oleh syaraf dan hormon. Sebagai contoh, untuk mengatur kelebihan glukosa dalam darah diatur oleh hormon insulin. Kelebihan glukosa dalam darah diubah oleh insulin menjadi glikogen. Jika tubuh memerlukan glukosa untuk memperoleh tenaga, maka glikogen akan diubah lagi menjadi glukosa. Ini mungkin terlalu rumit bahasanya untuk dibahas Bapak-bapak ya. Saya sederhanakan. Kalau manusia itu merasa haus, otomatis dia akan tenggorokan akan merespon. Responnya yaitu kering dan lain sebagainya. Kemudian respon kita yaitu mengambil segelas air putih dan lain sebagainya untuk menghilangkan rasa haus tersebut. Itu gambaran kasarnya regulasi itu tersendiri. Kalau lapar ya kita pasti otomatis kita akan makan dan lain sebagainya. Sudah bisa dipahami Bapak-bapak, Ibu-ibu, Mas-mas, Mbak-mbak. Ada pertanyaan kah untuk ciri-ciri makhluk hidup ini? Monggo. Pertanyaan silakan dibuka. Pak Suyitno silakan. Silakan Pak Suyitno, waktu sudah lupa dipersilakan. Oh iya. Terima kasih Pak. Air bisa menyemaikan terhadap lingkungan. Pak Suyitno coba ditunjukkan wajahnya Pak Suyitno. Ayo Pak Suyitno jangan malu-malu, wajahnya ditunjukkan. Ya, gini Pak. Air bisa menyemaikan. Nah, jangan itunya, wajahnya juga. Wajahnya Pak Suyitno mana? Jangan teko. Ya gini Pak.
Kelihatan, Pak? Sudah. Ya. Iya ya.